Bab 2302, mentah 2409 tidak bisa melakukan apapun terhadapku. Datang, biarkan saya melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuat saya nyah. Petik 2. Ketidakpedulian di mata Xiao Chen dan ekspresi tenang di wajahnya membuat Tuo Baiyun marah. Sejak kapan generasi muda berani begitu sombong di hadapannya? Domain Ice Dao lapisan keempat dan Domain Thunder Dao lapisan keenam. Itu penggabungan yang cukup bagus. Namun, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa melawanku hanya dengan itu. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu Kaisar Berdaulat 5 Vena. Petik 2. Advertisement. Tuo Baiyun merasa harga dirinya tertantang. Jika dia bisa menanggung ini, dia akan mengkhianati hatinya untuk Martial Dao. Ledakan. Tepat setelah Tuo Baiyun berbicara, 5 cincin cahaya muncul di belakangnya. Setiap cincin cahaya mewakili Vena surgawi. Selanjutnya, cincin cahaya ini murni dan padat. Mereka tampak sekuat dunia kuno, sepenuhnya menampilkan kultivasinya yang dalam dan kuat. Ini menunjukkan bahwa energi surgawi Tuo Baiyun melampaui Kaisar Berdaulat biasa. Seperti Xiao Chen, dia telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaiki energi surgawinya beberapa kali. Sementara teknik kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan seni 10.000 naga, itu tidak akan jauh lebih rendah, mengingat akumulasi kerajaan serigala surgawi. Tuo Baiyun berasal dari garis keturunan kerajaan serigala surgawi. Dia memiliki bakat luar biasa dan garis keturunan yang kuat dan menerima banyak sumber daya. Selanjutnya, dia tidak membiarkan ini sia-sia. Dia adalah jenis bakat luar biasa yang memiliki titik awal lebih tinggi tetapi masih bisa bertahan dalam kultivasi yang pahit. Bahkan jika Tuo Baiyun tidak memiliki pertemuan kebetulan, orang seperti itu akan jauh lebih kuat daripada Kaisar Berdaulat 5 Vena biasa setelah berabad-abad akumulasi. Bang! Energi surgawi seperti laut Tuo Baiyun melonjak, membuat auranya berkembang. Setelah mendengus dingin, dia mengeluarkan Domain Thunder Dao-nya juga. Tuo Baiyun hanya memiliki Domain Thunder Dao lapisan kelima. Namun, itu tidak lebih lemah dari Xiao Chen ketika didukung oleh energi surgawi. Advertisement. Saat guntur menderu, angin kencang melolong. Kakak, aura Tuo Baiyun membengkak seperti gelombang kolosal. Hanya gelombang kejut saja yang menyebabkan banyak iblis guntur dan iblis api meledak. Apa kekuatan yang kuat? Mundur, gumam Xiao Chen dan dengan cepat menarik kembali Domain Dao lapisan ganda yang terpancar ke dalam Alloy Dragon Armor untuk mendukungnya. Ketika aura bergelombang pihak lain tiba, dia meninju. Listrik dan es meledak saat Xiao Chen membuat lubang di aura pihak lain. Kemudian, Xiao Chen menggunakan celah itu untuk melompat keluar, bergerak seperti naga yang berkeliaran sambil menghindari kerusakan. Ini baru permulaan, bocah. Advertisement. Melihat bahwa Xiao Chen tidak berani bentrok, Tuo Baiyun tersenyum dingin dan memenuhi seluruh tempat dengan Domain Dao-nya. 5 cincin cahaya di belakang Tuo Baiyun berkedip saat dia menekan Xiao Chen, melemparkan serangan telapak tangan. Mengaum. Begitu Tuo Baiyun meluncurkan serangan telapak tangannya, 5 cincin cahaya menyatu menjadi serigala putih yang melolong di langit. Serigala surgawi menggigit matahari. Catatan TL, nama teknik bela diri ini mengacu pada legenda Tiongkok tentang serigala surgawi yang menggigit matahari dan memakannya, menyebabkan gerhana. Tinju naga tertinggi, mengamuk di surga yang tidak adil. Xiao Chen tidak panik dalam menghadapi bahaya. Seni 10.000 naga beredar dengan cepat. Banyak naga melompat keluar dari laut energi surgawinya saat energi surgawi yang tak terbatas berubah menjadi gelombang kemarahan yang meledak. Bang! 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 Ribuan gambar naga terus-menerus keluar dari cahaya tinju, dengan paksa memblokir serangan Tuo Baiyun. Mati! Tuo Baiyun mengungkapkan senyum sinis. Begitu dia melakukan kontak dengan serangan Xiao Chen, dia mengubah langkahnya. Langkah sebelumnya hanya tipuan. Dia dengan erat mengepalkan tangan kirinya dan meninju dada Xiao Chen. Kamu terlalu tidak berpengalaman untuk melawanku. Ini adalah langkah pembunuhan saya yang sebenarnya. Petik 2. Sial, ketika cahaya tinju Tuo Baiyun mendarat di Alloy Dragon Armor, itu menghasilkan suara keras seperti menabrak gunung logam. Motif pada baju besi itu berkedip-kedip dengan listrik, tampak mempesona. Tubuh surgawi naga biru, bangun. Xiao Chen berteriak dan mengaktifkan seni tempering tubuh naga surgawinya. Tubuhnya terbangun di dalam Alloy Dragon Armor, membentuk lapisan dalam armor dan menghilangkan sebagian besar kekuatan yang menembus Alloy Dragon Armor. Mata naga lilin. Api lilin yang bergoyang menyala di mata Xiao Chen, dan nyala api iblis yang dingin langsung mendarat di tubuh Tuo Baiyun, membakar dengan ganas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tuo Baiyun menggerutu saat dia dengan cepat bergerak mundur.
Cahaya listrik menyembur keluar dari tubuhnya. Melepaskan cahaya listrik yang ekstrim dari dalam keluar, ia memaksa keluar nyala es, mengeluarkan sejumlah besar energi surgawi. Setelah menderita kerugian, Tuo Baiyun sangat marah. Dia meraung dengan marah, serigala surgawi menelan bulan. TL Note, Anda mungkin bisa menebaknya. Orang Cina menyalahkan gerhana bulan pada serigala surgawi juga. 5 cincin energi surgawi mewujudkan serigala surgawi besar yang melompat keluar dengan rahangnya yang besar terbuka, menerjang ke arah Xiao Chen. Mulut yang menganga itu tampak sangat luas, seperti bisa menelan sungai, matahari terbenam, bintang-bintang, dan bulan yang cerah. Diagram api Taiji Yin Yang. Xiao Chen bergerak seperti angin sepoi-sepoi, melayang ke atas dan ke bawah. Ketika dia melambaikan tangannya, sebuah lukisan terbentang. Bang! Anjing jahat yang ganas dengan aura luar biasa, yang bahkan berani memakan matahari dan bulan, menabrak lukisan itu dan memantul kembali seolah-olah menabrak pelat logam. Catatan TL, karena orang Cina menyalahkan serigala surgawi atas hilangnya matahari atau bulan selama gerhana, serigala surgawi umumnya dipandang sebagai pertanda jahat. Sebuah lukisan memisahkan hidup dan mati. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Apa-apaan? Darah keluar dari mulut Tuo Baiyun. Dia merasakan sakit yang luar biasa di giginya. Serigala surgawi itu sebelumnya terhubung dengan jiwanya. Ketika serigala surgawi menabrak diagram api Taiji Yin Yang, rasanya seperti orang biasa menabrak pelat besi. Ini memberinya sakit gigi yang hebat, menempatkannya dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah jatuh di udara beberapa kali, Tuo Baiyun ingin melihat lebih jelas diagram api Taiji Yin Yang. Namun, dia menemukan bahwa Xiao Chen sudah menariknya. Tombak Raja Guntur. Xiao Chen membuka telapak tangannya. Didukung oleh domain Guntur Dao, petir surgawi 5 elemen bergabung menjadi tombak pendek yang bersinar dengan cahaya terang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak Thunder Monarch Spears terbentuk di tangan Xiao Chen dan melesat seperti anak panah. Ini berlanjut saat Xiao Chen mengeksekusi teknik gerakan 9 perubahan langit surgawi, menutupi seluruh tempat dengan tombak Raja Petir yang terwujud dari 5 elemen petir surgawi. Ketika Thunder Monarch Spears mendarat di dinding, mereka menembus dalam-dalam, menciptakan retakan seperti jaring laba-laba, meskipun ada batasan yang melindungi dinding. Setelah mengalami kemunduran berulang kali, Tuo Baiyun tidak bisa mengelak, bahkan jika dia mau, ketika tiba-tiba dihadapkan dengan serangan secepat kilat yang luar biasa, beberapa Thunder Monarch Spears menikamnya. Lampu listrik meledak, memicu tangisan penderitaan yang menyedihkan. Sementara Tuo Baiyun tampak dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak mengalami cedera yang benar-benar parah. Bagaimanapun, dia masih memiliki kultivasi Kaisar Berdaulat 5 Vena yang dalam. Jika dia adalah Kaisar Berdaulat 3 Vena, masing-masing tombak Raja Guntur saja bisa membunuhnya, menyebarkan jiwanya. Namun, siksaan seperti itu hampir membuat Tuo Baiyun menjadi gila. Beberapa kali, dia ingin melakukan gerakan membunuh dan bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan Xiao Chen. Namun, Tuo Baiyun menemukan bahwa Xiao Chen terus bergerak. Terlepas dari tanda listrik ungu yang ditinggalkan Xiao Chen, Tuo Baiyun tidak dapat menentukan posisi sebenarnya dari Xiao Chen. Sial, jika kamu berani, berhenti bersembunyi. Tuo Baiyun meraung frustrasi saat dia menghancurkan Thunder Monarch Spears. Sesuai keinginan kamu, ribuan tokoh listrik berkumpul. Ketika Xiao Chen mengungkapkan tubuh aslinya, dia menggambar pembunuh surgawi. Teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, memasuki neraka. Xiao Chen menggunakan alat jiwa kelas medial untuk mengeksekusi memasuki neraka, gerakan membunuh yang kuat. Pada saat itu, neraka tiba di alam fana. Dia memegang naga jahat neraka, diwujudkan oleh pembunuh surgawi, yang memandang rendah dunia, ingin menelan alam fana. Brengsek. Adegan alam fana dihancurkan dan neraka tiba membuat Tuo Baiyun ketakutan. Dia tidak bisa menahan kutukan. Dengan lambaian tangannya, Tuo Baiyun memanggil gada berduri yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam tumpul untuk berbenturan dengan serangan pedang Xiao Chen. Berbagai fenomena misterius pecah di tengah cahaya, menyilaukan seluruh tempat. Ketika semuanya tersebar, Xiao Chen muncul, melayang di udara, mengenakan Alloy Dragon Armor, dan memegang Heavenly Slayer. Tuo Baiyun berdiri di tanah, memegang tongkat berduri yang memancarkan cahaya hitam pekat. Dia terengah-engah, menatap lemah pada Xiao Chen yang tenang dan acuh tak acuh di langit. Tuo Baiyun merasa bahwa dia jelas lebih kuat dari pihak lain, tetapi dia akhirnya menderita berbagai kerugian kecil dan tidak dapat melukai pihak lain. Sebaliknya, dia dipermainkan, direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan, dipenuhi luka. Dia merasa benar-benar tidak berdaya. Saya menyerah.
Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mendapatkan warisan api guntur ini? Namun, saya ingin 70%, karena saya membunuh iblis api guntur itu, Tuo Bayan menawarkan dengan dingin sambil menatap Xiao Chen. Tentu, beri aku mutiara api guntur itu, dan kamu dapat memiliki 70%, jawab Xiao Chen dengan tenang. Enyahlah. Hanya dalam mimpimu. Ini adalah mutiara api guntur yang langka. Kalau begitu, 60-40, 60 untukku dan 40 untukmu. Jika tidak, akhiri negosiasi. Anda dapat terus mencoba, lihat apakah kamu bisa melukaiku. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang, tampak agak dingin dan tidak berperasaan. 60-40. Selanjutnya, 60 untuk Xiao Chen dan 40 untuk Tuo Baiyun. Hati Tuo Baiyun hancur. Sejak kapan Kaisar berdaulat dua Vena dengan percaya diri dan tegas mengatakan hal seperti itu kepadanya? Namun, ketika dia melihat wajah tenang Xiao Chen, Tuo Baiyun menghela nafas. Jika dia bertahan, dia mungkin tidak mendapat manfaat. Bagaimanapun, saya sudah mendapatkan Thunder Flame Pearl. Saya biarkan saja. Setelah menghibur dirinya sendiri, Tuo Baiyun berkata setelah berpikir, baiklah, aku berjanji padamu. Pimpin jalan, kata Xiao Chen, menunjuk ke kedalaman istana warisan, di mana pintu perunggu terakhir yang tertutup pembatasan berada. Ini dia untuk saat ini. Pada akhirnya, Tuo Baiyun adalah kaisar berdaulat 5 Vena. Meskipun Xiao Chen tidak takut pada pihak lain, dia tidak bisa menjamin dia akan lolos dari cedera parah jika dia ingin membunuh pihak lain. Ini baru hari-hari awal pembukaan makam Kaisar Yan kuno, dia tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Mampu mendapatkan beberapa manfaat dari pihak lain sudah cukup. Seseorang seharusnya tidak dibutakan oleh keserakahan. Membawa tongkat berduri, Tuo Baiyun merasa sangat cemberut dan dirugikan. Dia adalah ahli klan kerajaan-kerajaan serigala surgawi, tapi dia tampak seperti antek yang harus diperintah sebelum Xiao Chen. Bab 2303, mentah 2410, dimainkan dengan sedih. Ada pola petir misterius di tengah pintu perunggu kuno. Tuo Baiyun maju dan mendobrak pintu dengan tongkatnya yang berduri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Klub berduri Tuo Baiyun adalah alat jiwa kelas rendah kualitas puncak, sesuatu yang bahkan lebih kuat dari pedang naga Kaisar Tiruan Qin Liang. Hancurnya pintu perunggu itu menimbulkan kepulan debu. Advertisement. Gugu. Gugu. Pada saat yang sama, tangisan aneh terdengar. Serangga lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti gelombang laut. Serangga lapis baja suci. Xiao Chen dan Tuo Baiyun mengenali binatang buas ini. Mereka adalah sejenis serangga aneh kuno yang hampir punah di alam seribu besar. Mereka bisa memakan materi surgawi dan mengkonsumsi harta karun. Mereka meludahkan racun dan kebal terhadap api dan air. Senjata akan sulit untuk melukai mereka. Ekspresi keduanya sedikit berubah. Tidak berani ceroboh, mereka dengan cepat pindah. Ya ampun, mengapa ada begitu banyak serangga lapis baja suci? Tidak ada cara untuk masuk. Melihat serangga lapis baja suci mengalir dalam gelombang tanpa akhir, Tuo Baiyun menarik napas dengan tajam. Sial, sial, sial. Secara alami, keduanya tidak mau menyerah, jadi mereka bergerak untuk membunuh serangga lapis baja suci. Advertisement. Efeknya biasa-biasa saja. Meskipun keduanya bisa memaksa serangga lapis baja suci kembali, mereka tidak bisa membunuh serangga lapis baja suci dalam satu serangan. Jika keduanya bersikeras untuk tetap tinggal, mereka mungkin akan jatuh di sini, sekarat dengan kematian yang menyedihkan. Tuo Baiyun mengerutkan kening berat, mengamati ekspresi Xiao Chen dan mencoba untuk membuat informasi dari itu. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuatnya agak lengah. Tuo Baiyun ingin melihat apakah Xiao Chen punya cara untuk menangani serangga lapis baja suci ini. Namun, Tuo Baiyun menemukan ekspresi pihak lain agak tidak enak dilihat, bahkan lebih buruk darinya. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Xiao Chen berjuang seperti itu, dia merasa gembira di dalam hatinya. Pada akhirnya, Anda hanyalah kaisar berdaulat dua Vena. Tuo Baiyun, aku akan pergi dulu. Anda dapat memiliki warisan ini. Petik 2. Advertisement. Hidup itu lebih penting. Binatang buas Great Desolate Aeon ini tidak mudah ditangani. Bahkan dengan semua teknik bela diri dan senjata Xiao Chen, dia mendapati dirinya tidak berdaya melawan ini, kekuatan ofensifnya terbatas. Yang lebih mengerikan adalah bahwa serangga lapis baja suci terus mengalir keluar dari pintu yang rusak dengan tangisan aneh. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menghilang, jadi Tuo Baiyun mengutuk, sial. Orang ini sedang menggali lubang untuk saya mati. Saya harus segera pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Mengacungkan tongkatnya yang berduri,
Tuo Baiyun meraung dan secara paksa membunuh jalan keluar. Setelah beberapa saat, ketika Xiao Chen telah memverifikasi bahwa Tuo Baiyun benar-benar pergi, dia muncul kembali perlahan dari kegelapan dan melepaskan topeng Dewa Kematian. Ternyata Xiao Chen belum pergi jauh. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Perkembangan mendadak ini telah banyak membantunya. Vulture Darah Setan. Xiao Chen memanggil, dan lampu merah menyala saat Vulture Darah Iblis berpakaian api merah muncul. Mengaum. Tampaknya Hering Darah Iblis telah bertahan lama. Saat itu muncul, itu dengan ganas membuka mulutnya, dan pusaran air merah muncul di sana. Itu seperti lubang hitam saat menelan binatang buas Great Desolate Aeon. Serangga lapis baja suci, yang sulit ditangani oleh Xiao Chen dan Tuo Baiyun, adalah makanan lezat untuk Hering Darah Iblis. Ini adalah serangga lapis baja suci, binatang buas yang sangat langka di Great Desolate Aeon di Great Thousand Realms. Namun, Vulture Darah Iblis hanya mengunyah mereka seperti makanan ringan. Kegentingan, kegentingan, kegentingan. Gaga-gaga, betapa hebatnya, menyenangkan. Saya merasa bahwa saya dapat membuat terobosan lain kali ini. Hering Darah Iblis merasa sangat bersemangat karena melakukan yang terbaik untuk mengkonsumsi semua serangga lapis baja suci ini. Api merah di tubuhnya menyala, tampak seperti api suci. Dengan Vulture Darah Iblis di sini, serangga lapis baja suci ini tidak menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Selanjutnya, Xiao Chen bisa menggunakannya untuk mengusir Tuo Baiyun. Ini adalah yang terbaik. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia melintasi pintu perunggu. Ledakan, api guntur mengamuk berubah menjadi gelombang dan mengalir seperti air, mengisi ruang ini. Apa yang membuat Xiao Chen bersukacita adalah bahwa api guntur mengandung esensi naga yang sangat murni. Sepertinya warisan api guntur ada di sini. Selamat telah berhasil menyelesaikan tes saya. Sebagian dari api guntur yang mengalir terbelah dan membentuk sosok manusia, penguasa tempat ini ketika dia masih hidup. Sosok ini mirip dengan Kaisar Yan berpakaian putih yang dihubungi Xiao Chen sebelumnya. Ini juga merupakan untaian sisa wasiat yang mengelola warisan ini. Xiao Chen sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, menunggu dengan tenang sampai orang ini berbicara. Kamu hanya menggenggam Thunder Great Dao dan tidak bisa mendapatkan seluruh warisanku, hanya setengah, yang tersisa akan berkata dengan lembut setelah menilai Xiao Chen. Xiao Chen tidak merasa terkejut. Ini seperti warisan es sebelumnya, di mana dia tidak bisa mendapatkan warisan lengkap kecuali jika dia cocok dengan selera sisa wasiat. Tuan dari warisan ini juga memiliki kondisi yang sama. Saya tidak keberatan. Terima kasih banyak, senior. Xiao Chen tidak membantah, dengan tenang menerima hasilnya. Suara mendesing. Sisanya akan membentuk segel tangan dengan tangannya, dan cahaya listrik yang cemerlang meledak dari 10 jarinya. Cahaya itu bergerak seperti air yang mengalir, tampak indah dan mengambil banyak bentuk. Sungguh energi Dao besar Thunder Dao yang murni. Xiao Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Energi Dao besar Thunder Dao ini terasa semurni Origin Liquid, mengejutkannya. Setelah sisa-sisa selesai membentuk segel tangan, dia mengeluarkan botol giok dan menyimpan cairan listrik ungu di dalamnya sebelum menyerahkannya kepada Xiao Chen. Seberapa berat, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia menerima botol batu giok, merasa lebih berat dari yang diharapkan. Ini adalah embun abadi guntur yang kuberikan padamu. Ini mencapai efek yang sama seperti Origin Liquid melalui cara yang berbeda. Itu dapat secara langsung meningkatkan Thunder Great Dao Anda. Petik 2. Setelah yang tersisa selesai berbicara, dia menggesekkan jarinya ke udara dan menyerahkan manual rahasia kepada Xiao Chen. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, ini adalah seni api guntur yang saya buat. Semua yang lulus ujian akan mendapatkannya. Seni api guntur, Xiao Chen merasa agak tidak tertarik. Kalau saja itu adalah seni es guntur. Aku masih memiliki satu harta warisan terakhir untukmu. Buah awan surgawi, buah dari Great Desolate Aeon. Setelah sisa akan menyerahkan kotak brokat kepada Xiao Chen, dia menghilang, berubah menjadi kilat dan api yang bergabung menjadi api guntur seperti air yang mengalir di sekitarnya. Xiao Chen tidak buru-buru pergi. Dia mengeluarkan potongan gioknya dan mulai mengumpulkan Dragon Essence, yang ada di mana-mana. Tanda pisah. Pada saat yang sama, Tuo Baiyun bergegas keluar dengan ekspresi tertekan. Dia merasa sangat cemberut, terutama ketika dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen. Selanjutnya, dia akhirnya diperintah seperti anjing. Sial, anak nakal itu sebaiknya jangan biarkan aku menangkapnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku sudah pergi sangat lama, tapi aku masih belum merasakan aura yang seharusnya dia tinggalkan. Tuo Baiyun berpengalaman dan licik. Ketika dia tiba-tiba terkejut, dia melihat sesuatu yang aneh.
Bagaimanapun juga, Xiao Chen adalah kaisar berdaulat dua Vena. Kecuali dia sengaja bersembunyi, dia akan meninggalkan beberapa jejak auranya. Terlebih lagi, Tuo Baiyun telah melakukan pertempuran besar dengan Xiao Chen, jadi dia sangat akrab dengan aura Xiao Chen. Gedebuk. Saat Tuo Baiyun merasa bingung dan bertanya-tanya apakah dia harus kembali untuk melihat, langkah kaki datang dari depan. Tuo Baiyun mengumpulkan pikirannya dan menunjukkan ekspresi hati-hati saat dia melihat ke depan. Setelah beberapa saat, 3 orang memasuki visi Tuo Baiyun. Pemimpinnya mengenakan pakaian yang berselang-seling berwarna putih dan biru. Dia memiliki ekspresi dingin, dan aura mengerikan yang menekan datang darinya saat dia membocorkan niat pedang yang samar. Saudara Daoyan. Identitas orang ini mengejutkan Tuo Baiyun, menyebabkan dia mengencangkan cengkeramannya pada tongkat berdurinya tanpa sadar. Tuo Baiyun. Pemimpin ketiganya adalah Daoyan, tamu terkuat di bawah Pangeran ke-8. Tanpa diduga, mereka bertemu di sini. Jelas, Daoyan juga mengenali Tuo Baiyun dan tahu bahwa Tuo Baiyun adalah tamu yang kuat di bawah Pangeran ke-13. Niat membunuh muncul di hati Daoyan. Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 adalah rival yang kuat. Namun, pikiran membunuh ini berlalu dalam sekejap. Ini baru putaran pertama. Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 masih jauh dari perselisihan satu sama lain. Selanjutnya, mereka memiliki pangeran pertama, musuh bersama yang kuat. Tidak baik bagi keduanya untuk saling bertarung sepagi ini. Daoyan berkata sambil tersenyum, sepertinya saudara Tuoba telah mengambil warisan ini. Kami datang ke sini untuk apa-apa. Tuo Baiyun adalah kaisar penguasa 5 Vena dengan garis keturunan Great Desolate Aeon, seseorang yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kaisar penguasa 5 Vena biasa. Karena dia sudah bergerak, sepertinya kita tidak bisa mendapatkan warisan api guntur ini. Namun, dia terlihat sendirian. Entah teman-temannya sudah meninggal atau sudah pergi. Mungkin. Tuo Baiyun hanya perlu sekali melihat untuk mengetahui apa yang dipikirkan Daoyan. Dia berkata dengan tenang, mengingat aliansi Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 saat ini, jika saya memperoleh warisan, saya secara logis harus membiarkan saudara Daoyan mendapat manfaat juga. Paling tidak, saya seharusnya tidak membiarkan saudara Daoyan datang ke sini untuk apa-apa. Daoyan berpikir dalam hati, Tuo Baiyun benar-benar memahami kesopanan. Ini untuk yang terbaik, itu tidak akan merusak harmoni, dan saya bisa merasa lebih baik tentang ini. Namun, saya tidak mendapatkan warisan di sini. Saya akan menjelaskan masalah ini. Untuk saat ini, saya punya pertanyaan. Sepanjang jalan, apakah saudara Daoyan melihat Xiao Chen dari aliansi surgawi? Tuo Baiyun bertanya dengan binar di matanya. Xiao Chen, niat membunuh muncul di mata Daoyan. Dia bertanya dengan lembut, apakah dia di sini? Saya tidak melihatnya. Sial, aku dipermainkan oleh bocah itu. Ekspresi Tuo Baiyun berubah secara dramatis. Dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan sebelum dia berbalik dan berlari kencang. Ikuti dia. Ekspresi Daoyan berubah tidak pasti saat dia bergegas mengejar Tuo Baiyun. Bab 2304 Row 2411 pergi dengan mudah. Di lokasi warisan api guntur. Setelah jumlah gambar naga di sekitar potongan batu giok di tangan Xiao Chen mencapai 3, itu berhenti meningkat. Jelas masih ada banyak Dragon Essence yang tersisa di api guntur seperti air di sekitarnya. Namun, Xiao Chen tidak bisa mengumpulkan lagi. Mungkin wasiat sisa itu dapat mengendalikan esensi naga dan ingin mempertahankan esensi naga untuk balapan suksesi berikutnya. Advertisement. Ini cukup. Warisan api guntur adalah warisan kelas superior kualitas puncak. Xiao Chen telah memainkan trik kecil untuk mengirim Tuo Baiyun pergi, yang memungkinkan dirinya untuk memonopoli harta dan sumber daya di sini. Ini sudah merupakan panen astronomis, tidak ada yang perlu dipuaskan. Saya hampir lupa. Xiao Chen mengeluarkan 2 potongan batu giok dari cincin penyimpanannya. Potongan batu giok yang berat ini juga mengandung Dragon Essence yang luas. Qin Yu dan Qin Liang meninggalkan potongan giok ini. Sebelumnya di babak ini, keduanya mengandalkan keunggulan garis keturunan mereka untuk menyapu tempat itu tanpa rasa takut dengan Tuo Baiyun. Mereka telah menaklukkan banyak warisan dan jelas menuai panen besar. Suara mendesing. Xiao Chen mentransfer esensi naga di 2 potongan batu giok ke miliknya. Pada saat itu, strip gioknya berkobar dengan cahaya yang menyilaukan. Advertisement. Strip giok tampak kristal, transparan, gemerlap, dan mempesona. Cahaya yang menyilaukan menggerakkan hati. Gambar naga lain muncul di sekitar strip batu giok, membuat Xiao Chen tersenyum gembira. Semakin lambat, semakin sulit untuk mengumpulkan gambar naga di sekitar strip batu giok.
Strip giok 4 naga ini sama dengan 10 strip giok 1 naga. Xiao Chen sudah menuai panen seperti itu dalam waktu kurang dari 10 hari. Esensi naga yang dikumpulkannya benar-benar akan menjadi yang paling banyak. Waktunya pergi. Xiao Chen menyingkirkan potongan batu giok dan keluar dari istana warisan ini. Kakak, advertisement. Begitu Xiao Chen melangkah keluar, pintu perunggu yang hancur terbentuk kembali di belakangnya. Dia merenungkan pola petir misterius di tengah pintu perunggu untuk sementara waktu. Kemudian, dia tiba-tiba menyerang tanpa peringatan, menyerang pola kilat. Bang! Xiao Chen bangkit kembali. Menarik. Xiao Chen yakin bahwa kekuatan serangannya tidak lebih lemah dari serangan Tuo Bai Yun sebelumnya. Karena dia tidak bisa mendobrak pintu lagi, itu berarti bukan itu tujuan dari pola petir tadi. Xiao Chen dengan lembut membelai pola petir dan menutup matanya. Dia merasakan energi yang kuat dan besar berkumpul dalam pola kilat ini. Dia tidak bisa memahami pola petir, jadi dia mengeluarkan batu tulis dan menyalin pola petir ke atasnya. Mungkin merenungkannya akan memberinya manfaat di masa depan. Ketika Xiao Chen berbalik, serangga lapis baja suci yang ada di mana-mana semuanya sudah hilang. Hering darah iblis pasti telah mengambil mereka sebagai makanan yang luar biasa, memakan semuanya. Kepompong merah menyala berdiri di tengah aula, mengeluarkan Holy Might yang tidak jelas. Tampaknya ada siluet burung vermilion kuno di kepompong merah setelah diamati lebih dekat. Sepertinya hering darah iblis membuat panen yang cukup bagus. Itu mungkin akan menerobos ketika bangun. Petik 2. Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengumpulkan kepompong merah ke dalam cincin penyimpanannya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Langkah kaki tergesa-gesa mendekat dari jauh, dan sesosok muncul seperti angin kencang. Itu Tuo Bai Yun, yang telah pergi dan sekarang kembali. Memang, kamu masih di sini. Tuo Bai Yun sangat marah. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa pintu perunggu di belakang Xiao Chen telah berubah. Ini segera membuat Tuo Bai Yun frustrasi hingga hampir muntah darah. Anda, untuk berpikir bahwa Anda berani menipu saya, memonopoli warisan api guntur. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia mengabaikan Tuo Bai Yun yang mengamuk. Dia merasakan aura yang lebih menakutkan di belakang Tuo Bai Yun. Suara mendesing. Memang, hampir tepat setelah Tuo Bai Yun berbicara, Dao Yan tiba dengan 2 ahli paviliun pedang surgawi lainnya. Dao Yan. Xiao Chen mencari ingatannya sedikit dan mengingat orang ini. Dia pernah bertemu orang ini di luar kediaman Pangeran ke-9. Dao Yan, wakil master paviliun-paviliun pedang surgawi, adalah tamu terkuat di bawah Pangeran ke-8 Wang Feng. Ahli paviliun pedang surgawi yang mencoba membunuh Xiao Chen di paviliun putri tersenyum mungkin adalah orang ini. Kebetulan sekali. Kakak Xiao, tanpa diduga, kami bertemu di sini, kata Dao Yan sinis ketika dia melihat Xiao Chen, menunjukkan senyum yang tidak tampak seperti senyuman. Ketika Tuo Bai Yun melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Bisakah Xiao Chen berhubungan baik dengan Dao Yan? Namun, adegan berikutnya memungkinkan Tuo Bai Yun untuk bersantai. Apakah kamu akan kehilangan atau memohon padaku untuk melepaskanmu? Dao Yan mengancam dengan acuh tak acuh. Sepertinya ahli paviliun pedang surgawi yang mencoba membunuhku di paviliun putri tersenyum saat itu pasti kamu, kata Xiao Chen sambil menatap Dao Yan dengan ekspresi tenang. Monarch Yu adalah salah satu murid terakhirku. Sebagai tuannya, saya secara alami harus mencari keadilan untuknya. Namun, saya tidak ingin berbicara tentang dendam ini sekarang. Serahkan warisan api guntur dan potongan batu giokmu, dan aku bisa membiarkanmu pergi untuk saat ini. Petik 2. Di makam Kaisar Yan kuno, kekuatan berkuasa. Dao Yan tidak merasa takut dan tidak bisa diganggu untuk berpura-pura. Maaf, aku tidak bisa menyetujuinya. Kalau begitu, mati. Dao Yan mendengus dingin, dan seutas pedang Qi muncul entah dari mana, menembaki Xiao Chen. Suara mendesing. Pada saat itu, Xiao Chen membeku menjadi patung es, mempertahankan postur sebelumnya tanpa bergerak. Pedang Qi membekukan semua yang dilewatinya seolah-olah itu kuno dan abadi. Ekspresi Tuo Bai Yun berubah liar karena terkejut. Domain Dao lapisan ke-10, dunia kecil es. Dao Yan benar-benar berhasil mendorong pemahaman Ice Dao domainnya ke lapisan ke-10. Gambar-gambar yang mengalir berubah menjadi es, abadi dan tidak berubah. Dao Yan sedikit mengernyit saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling, menemukan Xiao Chen di tempat lain. Apa yang membeku sebelumnya adalah bayangan Xiao Chen. Tanpa mengatakan apa-apa, Dao Yan menjentikkan jarinya, dan ribuan gambar pedang yang memancarkan rasa dingin yang luar biasa meledak dari belakang, bergerak seperti cahaya yang mengalir. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok Xiao Chen berkedip terus-menerus,
tanpa henti mengubah posisi. Berbagai bayangan terus-menerus membeku menjadi es. Segera, ratusan bayangan berubah menjadi es di aula. Pilar es yang dibentuk oleh gambar pedang bergerak di udara, bersilangan dan tampak menakutkan. Kakak, Xiao Chen tidak bisa menghindar sepanjang waktu. Akhirnya, seutas pedang Qi menghantamnya. Hawa dingin menembus alloy Dragon Armor dan melukai tubuhnya. Untungnya, dia telah membangunkan tubuh surgawi Azure Dragon-nya dan tidak langsung mati. Melihat alloy Dragon Armor yang tertutup es, Xiao Chen tidak panik, dia juga tidak merasa terkejut. Sementara keduanya berbicara, pihak lain telah menggunakan kesempatan itu untuk menyebarkan dunia kecil esnya secara diam-diam ke seluruh ruang ini. Saat melawan pihak lain di dunia kecil ini, dipukul hanya masalah waktu. Dao Yan hanya membuka satu Divine Vein lebih banyak dari Tuo Baiyun. Namun, ada perbedaan dunia dalam kekuatan tempur yang mereka tunjukkan. Domain Ice Dao lapisan ke-10 dengan dunia kecil es memang menginspirasi keputusasaan. Kamu hanya bisa menyalahkan keserakahanmu sendiri karena bertemu denganku sepagi ini. Anda melebih-lebihkan diri sendiri dan mencoba memonopoli warisan kelas superior. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah Anda akan menyerahkan warisan api guntur atau tidak? Petik 2. Melihat bahwa dia berhasil melukai Xiao Chen, Dao Yan mengeluarkan ancaman lain. Dao Yan juga takut kehilangan Xiao Chen. Jika Xiao Chen meninggalkan makam Kaisar Yan kuno, maka Dao Yan tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Melebih-lebihkan diriku sendiri. Saya memiliki banyak kekurangan tetapi melebih-lebihkan diri saya bukanlah salah satunya. Dao Yan, kekuatanmu masih belum cukup untuk membuatku takut. Xiao Chen mengguncang tubuhnya dan menyebarkan es yang menutupi dirinya, di tengah lampu listrik yang berkedip-kedip. Jimat petir surgawi perlahan muncul dari telapak tangannya. Sudut jimat yang dibentuk oleh 10.000 kesengsaraan Divine Lightning dari Immortal Epoch mengintip keluar dari laut di Soul Pool-nya. Petir surgawi terkuat dari zaman sebelumnya meledak dengan energi yang dikaitkan dengan petir yang mengerikan hanya dengan satu sudut. Ledakan. Jimat energi surgawi di telapak tangan Xiao Chen melonjak ke udara dan langsung menghancurkan dunia kecil Dao Yan. Kemudian, terus naik tanpa kehilangan momentum. Di tengah semburan cahaya listrik tanpa batas, jimat itu menghancurkan dunia kecil warisan api guntur. Retakan. Retakan. Pada saat itu, tempat itu berubah kacau. Dunia kecil es Dao Yan bergetar. Pilar es abadi dan tidak berubah di udara hancur, menendang badai es yang mengerikan. Sosok Xiao Chen melintas saat dia melompat keluar melalui lubang yang dibuka oleh jimat petir surgawi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Dao Yan. Dia mengejar dengan melolong, mencoba pergi. Ini tidak semudah itu. Warisan pedang jahat, tetesan air menghancurkan cakrawala. Niat pedang menyatu di seluruh tubuh Xiao Chen saat dia menjentikkan jarinya. Kemudian, dia menembakkan tetesan air. Tetesan air ini tampak biasa-biasa saja di badai es yang mengamuk. Dao Yan yang marah tidak menyadarinya, hanya menatap Xiao Chen. Bang! Tetesan air ini mendarat tanpa suara di dada Dao Yan. Kemudian, itu meledak. Segera, niat pedang mengamuk yang tak tertandingi mengguncang seluruh istana. Badai es di sekitarnya hanya berlangsung sesaat sebelum niat pedang yang menyebar merobeknya menjadi potongan-potongan es. Dao Yan memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, melanggar batasan di sana. Sebuah kawah besar terbuka di tengah suara gemuruh. Api guntur seperti air yang mengerikan mengalir dengan liar. Dao Yan memegang tangannya ke dadanya. Ketika dia melihat tangannya, dia melihat darah. Dia merasa tidak percaya. Xiao Chen sebenarnya berhasil melukainya secara signifikan. Kakak senior, pembatasan penghancuran diri dari warisan ini telah diaktifkan. Kita harus segera pergi. Ekspresi saudara-saudara junior Dao Yan berubah drastis ketika mereka melihat api guntur kacau di sekitarnya. Adapun Tuo Baiyun, dia telah dikirim terbang dengan niat pedang. Ketika dia melihat api guntur di sekitarnya, dia segera melarikan diri dengan ketakutan. Sial. Namun, Dao Yan tampak seperti dia sudah gila. Dia meraung dengan sekuat tenaga, dan rambut hitamnya yang penuh langsung berubah menjadi seputih salju. Cahaya dingin tanpa batas meletus dari tubuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, es menyegel api guntur yang menakutkan Tuo Baiyun. Siapapun yang menonton di luar akan melihat seluruh istana tertutup es. Es menyegel petir di langit, membuatnya terlihat seperti tombak panjang. Ini mengejutkan dua lainnya dari paviliun pedang surgawi. Mereka tidak menyangka kakak laki-laki mereka begitu kuat. Xiao Chen, sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dao Yan berkata melalui gigi terkatup dengan ekspresi cemberut. Namun, tidak peduli berapa banyak Dao Yan marah,
Xiao Chen sudah pergi dengan warisan api guntur.